Oke, ini lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Wah, pertanyaannya dari netizen SJW nih. Yang ini, mainnya udah jauh nih, Be. Oke. Mainannya jauh banget nih. Heeh. Segala sesuatu itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa merubah hanya doa dan ikhtiar. Dan takdir Allah itu tidak didasarkan pada tanggal lahir, bentuk fisik ataupun zodiak. Oke. Mempercayai tanggal lahir ataupun ramalan sama saja mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala bagi kami umat Islam. Mewakili umat Islam, padahal pemikiran dia. Bagi kami umat Islam. Iya. Emang Babe agama Dia apa? ber apa? Bertanya tapi mewakili umat Islam. Saya aja nggak merasa gitu loh. Oke. Nah itu gimana, Be, penjelasannya, Be? Takdir. Takdir ini ada dua. Takdir yang fix dan takdir yang fleksibel. Oke. Takdir yang fix dan takdir yang fleksibel. Takdir yang fix ini bukan hak manusia untuk merubahnya. Tapi takdir yang fleksibel ini yang dikatakan dengan nasib. Nasib itu perlu dirubah enggak? Nah, itu aja pertanyaannya. Jadi mungkin ya wajar kalau beliau itu belum jauh mempelajari, belum jauh penelitiannya. Saya nggak menyalahkan juga bahwa takdir itu ditentukan oleh Allah. Hasil ditentukan oleh Allah. Iya, manusia berusaha, hasilnya Allah yang menentukan. Man propose, God dispose, gitu kan ya. Kalau nggak salah gitu. Jadi manusia berusaha, Tuhan yang menentukan. Iya, hasil dari usahanya. Kita jangan berserah pada takdir, nggak boleh. Saya sakit, saya harus berobat. Ya kan? Saya sakit, udah takdirku begini. Saya miskin, udah takdirku begini. Oh, itu namanya ikhlas. Enggak, ikhlas itu bukan seperti itu. Gitu. Jadi orang lapar, biarin udah takdir saya ini lapar, udah takdir ini. Enggak begitu. Saya bodoh, udah takdir. Enggak begitu. Mau pintar ya belajar gitu. Jadi jangan, ini orang nyalahin Allah. Semuanya mau diserahin sama Allah. Allah itu nggak ngurusin satu orang aja. Allah tuh ngurusin 7 miliar manusia hari ini. Yang semua itu udah terhubung ke servernya Allah. Jadi KTP orang ini ibarat barcode yang terhubung ke server ilahi. Kalau kita belanja di minimarket itu, tempelin harga, nah, itu barcode-nya keluar harganya segini. Nah, KTP manusia ditempelin, terhubung ke server ilahi, harga dirinya segini. Jadi semuanya itu, ya mohon maaf, dari KTP seseorang kita bisa tahu kok potensi orang itu. Ini orangnya pintar, ini orangnya jenius, ini orangnya bisa mempengaruhi massa, ini orang ini karirnya melesat. Kita bisa tahu. Cobalah orang Inggris bilang apa? Bahasa Inggris tanda tangan itu apa? Signature. Signature ini punya dua bare infinitive atau dua kata dasar dari kata sign dan nature. Sign itu tanda, nature itu alami. Makanya banyak orang yang bisa membaca tanda tangan orang. Babe salah satunya meneliti tanda tangan ini karena tanda tangan Babe pernah dibacain orang dan benar apa yang dia bacain. Babe nggak bisa ngelak. Mungkin orang itu tadi yang julid tadi itu tanda tangan dia bisa dibacain juga. Kita ya ilmu manusia yang selama ini ada itu ibarat kita celupkan jari ke ujung jari kita ke air laut, kita angkat tes gitu. Ini ilmu manusia. Ilmu Allah itu masih luas yang harus kita explore, harus kita pelajari, masih banyak. Orang bilang di atas langit masih ada langit. Kalau dia hanya di lingkungan tempurung, maka kata itu akan tahu dunianya di tempurung dia. Makanya orang-orang, kenapa agama itu jadi banyak firqah, jadi banyak sekte? Karena mereka main di lingkungan itu aja. Jadi nggak pernah mau keluar. Akhirnya dia di dalam siklus-siklus itu. Seperti orang buta, tunanetra yang diajak oleh pengasuhnya untuk melihat gajah. Gitu kan? Satu orang buta pegang gajah, kepegang perutnya. Lantas dia berkesimpulan bahwa oh gajah seperti tembok. Kan gitu. Dia salah. Enggak. Karena dia waktu ngeraba yang dipegang itu badannya. Jadi dia rasakan oh seperti tembok. Dia gini-gini itu. Nah, yang orang buta lain memegang gajah kebetulan kepegang kakinya. Oh, kayak pohon gajah terus dilus-lusnya itu. Kayak pohon gajah ini. Nah, lalu yang lain
Begitu megang gajah, yang keraba kupingnya. Oh, kayak tampah. Nyiru ya, tampah untuk nampi beras, nampi padi itu. Yang satu lagi megang gajah, yang kepegang tuh belalainya. Oh, ternyata gajah seperti ular. Hah? Seperti ular. Yang satu lagi disuruh ngeraba gajah, yang kepegang gadingnya. Oh, ternyata gajah seperti tombak. Ada lagi yang lain disuruh kepegang ekornya. Oh, gajah seperti pecut. Nah, inilah yang akhirnya menimbulkan perbedaan persepsi tentang seekor gajah. Nah, kita harus bisa menjadi orang melek, ya, yang bisa ngajarin mereka. Yang kamu pegang seperti tembok itu adalah badannya. Yang kamu pegang seperti tampah tadi itu adalah telinganya. Yang kamu pegang seperti ular itu belalainya. Yang kamu pegang seperti pohon tadi itu adalah kakinya. Yang kamu pegang seperti tombak itu adalah gadingnya. Yang kamu pegang seperti pecut itu adalah ekornya. Nah, baru mereka teriak, gitu kan? Nah, yang bisa melakukan ini hanya orang yang bijak. Kadang-kadang ada orang yang memang dia hobinya jadi kompor, ngomporin. Pengetahuan dia tentang gajah itu adalah seperti batang pohon. Lantas dia ngotot bahwa gajah itu harus seperti batang pohon. Pendapat orang lain tentang gajah dia abaikan. Nah, ini yang bahaya. Jadi dia terjebak pada pada servo yang itu aja. Katak dalam tempurung. Orang punya ilmu, dia iri. Gitu kan. Lantas dia menyebutkan, oh tahyul, bid'ah, khurafat. Ntar dulu. Ngopi dulu, kita duduk bareng dulu. Kalau mau menyimpulkan. Nah, mau dalilnya, mau pakai sains kah uraiannya? Mau pakai dalil Al-Quran kah? Baru bisa. Jadi, seperti orang yang melek tadi. Ngajarin kepada orang yang buta, yang merasakan gajah tadi bagaimana. Nah, itulah kenapa agama Yahudi itu terdiri dari 71 firqah. Karena pendapat mereka seperti orang melihat gajah sama. Orang Nasrani juga gitu, 72 firqah nih kata Rasulullah. Islam lebih banyak lagi firqahnya, 73. Nah, ini kenapa? Karena ada tarjim, ada tafsir. Jadi mereka hanya mentarjim, tidak mentafsir. Mereka hanya mentranslate, tidak menginterpret. Nah, ini yang kadang-kadang terjebak pada pemikiran yang sempit. Nah, gitu Mas Arya.